Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Oh iya guys, Mimin mau ngucapin selamat tahun baru buat kalian semua. Semoga kita dipertemukan kembali di setiap tahun berikutnya. Dan di awal tahun ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Nedi Singh. Film ini diangkat dari kisah nyata ya guys. Dan film ini dirilis tahun 2016 yang disutradarai oleh JP Danda dan dibintangi oleh Kulraj Randawa. Yuk nggak usah basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Pria ini kita sebut saja inspektur baru. Ia ditugaskan di suatu daerah yang bernama Bagomanjri, suatu desa Punjabi India. Saat itu ia meminta berkas kasus Nedi Singh dan ingin mengetahuinya. Seorang asisten inspektur yang bernama Kohar berkata, jika di dalam berkas tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Lalu inspektur baru meminta agar Kohar menceritakannya. Kemudian kisah Nedi pun diceritakan. 1 bulan yang lalu ada seorang wanita yang bernama Nedi Singh. Nedi berasal dari sebuah desa yang bernama Bagomanjri. Ia adalah seorang gadis yang baik hati dan suka menolong. Ia juga sangat senang bersahabat dengan semua orang. Maka dari itu semua orang di desanya menyukai Nedi. Suatu hari Nedi mengantarkan makanan kepada ayahnya yang sedang berada di ladang. Ayah Nedi terlihat sangat menyayangi Nedi. Di mata ayahnya Nedi selalu benar. Dan apapun yang Nedi lakukan ayahnya selalu mendukungnya. Karena Nedi tak pernah melakukan hal yang salah. Oh putar Tiana. Singkat cerita, sebelum pulang Nedi menyempatkan diri untuk bermain kriket bersama anak-anak. Saat itu bola yang dipukulnya mengenai seorang ibu tua yang sedang makan. Dan ternyata ibu tua tersebut adalah orang gila. Dan tanpa rasa takut Nedi pun mengambil bola tersebut. Saat itu Nedi melihat ibu tua tersebut cara makannya berantakan. Ibu tua itu sempat berkata, jika Nedi sudah cukup umur untuk menikah, namun Nedi masih saja bermain bersama bocil. Kemudian Nedi menjawab, Bibi, jika aku menikah lalu siapa yang akan bermain bersama mereka? Dan sebelum pergi Nedi juga menyuruh ibu tua tersebut untuk belajar makan, agar makannya tidak berantakan. Singkat cerita, sesampainya di rumah Nedi ditegur ibunya karena pulang terlambat. Nedi pun menjawab dengan berbagai alasan. Tak lama sahabat Nedi yang bernama Sano datang. Saat itu Sano mengajak Nedi untuk menonton teater di aula kampung. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Lali. Ia merupakan adik dari kepala desa yang bernama Durjan. Lali sering mengganggu anak gadis di desanya. Penduduk di sana juga tak menyukai kelakuannya. Karena Lali beda dengan kakaknya kepala desa Durjan yang baik hati dan bijaksana. Setelah itu Lali mendatangi Ayah Sano. Ayah Sano ini merupakan seorang petugas pencatat tanah. Saat itu Lali meminta agar Ayah Sano menyetujui tanah yang akan dibelinya. Akan tetapi Ayah Sano menolak. Ia berkata jika tanah tersebut dijual untuk kepentingan pribadi seluruh penduduk akan menderita. Namun Lali terus memaksa dan ia memberi waktu kepada Ayah Sano untuk memikirkannya. Saat Lali hendak pergi, Sano pun datang. Lali juga sempat melirik Sano. Lalu Sano bertanya kepada ayahnya siapakah Lali. Akan tetapi ayahnya tak menjawab dan malah menyuruh Sano untuk masuk. Suatu malam Nedi, Sano dan para bocil menonton kriket di rumah Nedi. Saat itu ibu Nedi sangat terganggu dengan kelakuan Nedi yang seperti bocil. Dan ibu Nedi berpikir akan menikahkan Nedi. Namun ayah Nedi hanya tertawa melihat kelakuan anaknya itu. Di sisi lain, kepala desa Durjan ternyata akan mencalonkan diri menjadi menteri. Saat itu Lali memberikan masukan kepada Durjan dengan akal busuknya. Namun Durjan menolak dan tetap teguh dengan prinsipnya. Suatu hari Nedi pun akan dijodohkan dengan seorang pria. Saat itu ibu dari pria tersebut menanyakan keahlian Nedi. Namun orang tua Nedi bingung untuk menjawabnya. Karena pekerjaan Nedi sehari-hari hanya bermain bersama para bocil.
Nedi yang tak mau dijodohkan, ia malah melakukan hal yang membuat keluarga calon mempelai prianya ketakutan. Lalu mereka pun meninggalkan rumah Nedi. Orang tua Nedi pun tidak marah melihat kelakuan Nedi, mereka hanya tertawa. Singkat cerita, hari pemilihan Durjan menjadi menteri pun semakin dekat. Durjan juga sudah mempersiapkan segalanya. Saat itu seorang kepala sekolah menemui Durjan. Ia meminta saran kepada Durjan agar sekolah dibangun di tanah yang pernah dibahas Lali dan Ayah Sano. Dan dengan senang hati Durjan pun menyetujuinya, namun tidak dengan Lali. Kemudian Lali mendatangi Ayah Sano dan menanyakan hal tersebut. Lalu Ayah Sano mengatakan jika semua itu sudah diambil alih oleh Durjan, karena ia berjanji akan menggunakan tanah tersebut untuk sekolah setelah pemilihan berakhir. Saat itu Lali meminta agar Ayah Sano membuat tanah tersebut bersengketa. Akan tetapi Ayah Sano tidak mau melakukannya. Kemudian Lali pun meninggalkan tempat tersebut. Dan saat di perjalanan Lali melihat Sano dan Nedi. Kemudian Lali memegang tangan Sano dengan sangat erat. Dan hal tersebut membuat Nedi kesal. Saat itu telepon Lali pun berdering. Kemudian Lali pun melepaskan tangan Sano. Setelah mendapatkan perlakuan tersebut, Sano dan Nedi pun mendatangi kantor polisi. Mereka datang untuk melaporkan Lali kepada inspektur polisi yang bernama Dadan. Namun Dadan berkata jika ia tidak menerima laporan seperti itu. Saat itu Kohar berkata jika perbuatan tersebut harus dicatat karena itu juga termasuk kejahatan. Akan tetapi Dadan malah menyuruh Kohar pergi. Lalu Dadan berkata jika ia akan memperingatkan Lali. Kemudian ia pun menyuruh Nedi dan Sano pergi. Dan setelah mereka pergi ternyata Dadan menghubungi Lali. Dadan berkata jika baru saja ia mendapatkan keluhan dari dua gadis yang pernah diganggu Lali. Keesokan harinya Nedi menemui ibu tua yang gila itu. Nedi memberikan sekantong buah-buahan kepadanya. Ternyata Nedi sangat peduli dengan semua orang. Saat itu Nedi mendapatkan telepon dari Sano. Sano bertanya kapan Nedi akan ke rumahnya. Nedi menjawab bahwa ia akan segera datang. Tak lama ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Sano. Dan ternyata itu adalah Lali dan teman-temannya. Sano pun merasa ketakutan. Saat itu telepon Sano dan Nedi masih terhubung. Nedi bertanya apa yang terjadi. Namun Sano malah berteriak memanggil Nedi. Lalu Sano pun menjatuhkan ponselnya. Mengetahui Sano dalam bahaya, Nedi pun bergegas untuk datang ke rumahnya. Kemudian Lali dan teman-temannya memperkosa Sano. Singkat cerita, sesampainya di rumah Sano, Nedi mendapati Sano yang sudah tak berdaya. Kemudian Nedi membawa Sano ke rumah sakit. Di rumah sakit, Ayah Sano menangis. Ia tak menyangka jika hal tersebut bisa terjadi kepada anaknya. Lalu Nedi berusaha untuk menenangkannya. Dan tak lama dokter pun keluar. Ia memberitahukan jika nyawa Sano tidak bisa diselamatkan. Mendengar hal tersebut, Ayah Sano pun merasa sangat terpukul. Kemudian Nedi bergegas menghampiri mayat Sano. Saat itu Nedi menangisi Sano. Ia juga meminta maaf karena Nedi merasa jika semua itu terjadi gara-gara dirinya. Tak lama Dadan pun datang. Ia bertanya kepada dokter bagaimana keadaan Sano. Lalu dokter mengatakan jika Sano tidak bisa diselamatkan. Mendengar hal tersebut, Dadan pun merasa tenang. Kemudian Dadan menyuruh bawahannya membuat laporan jika Sano mati karena sengatan listrik. Dan hal tersebut terdengar oleh Nedi. Nedi pun marah dan berkata jika Sano itu diperkosa. Namun Dadan tak menghiraukannya. Ia malah menganggap Nedi syok karena kematian sahabatnya. Lalu Nedi pun terdiam karena ia merasa percuma jika ia meminta keadilan kepada polisi. Kemudian Dadan meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu dokter menemui Nedi. Ia memberikan laporan hasil pemeriksaan Sano. Dan di dalam laporan tersebut tertulis bahwa Sano meninggal karena diperkosa secara brutal oleh beberapa orang. Dokter itu juga berkata bahwa ia tidak peduli jika setelah memberikan laporan tersebut ia akan dipindah tugaskan. Karena dokter itu berpikir ia juga seorang perempuan dan ia bisa merasakan apa yang dialami oleh Sano. Kemudian dokter itu pun pergi. Setelah itu Nedi pun berunding. Ayah Nedi berkata jika mereka harus secepatnya melaporkan kasus tersebut kepada polisi.
Akan tetapi Nedi berkata jika Dadan telah bekerja sama dengan Lali, jadi percuma jika mereka melaporkan kasus tersebut kepadanya. Lalu kepala sekolah berkata bahwa ada satu orang yang bisa memberikan keadilan untuk Sano, yaitu kepala desa Durjan. Kemudian Nedi dan para penduduk di sana menemui Durjan. Durjan pun merasa terkejut melihat orang-orang mendatangi rumahnya. Lalu Durjan pun menemui mereka. Saat itu Nedi memberitahukan jika Lali adik Durjan telah memperkosa Sano. Awalnya Durjan tidak percaya, namun setelah Nedi menunjukkan hasil laporan Sano, Durjan pun marah dan langsung memanggil Lali. Dan saat Lali datang, Durjan pun langsung menamparnya di hadapan semua orang. Kemudian Durjan menyuruh Dadan membawanya untuk ditahan. Setelah itu Durjan meminta maaf dan ia berjanji akan mengadili Lali. Namun ia meminta waktu sampai pemilihan berakhir. Saat itu Nedi memperingatkan Durjan agar menepati janjinya dan ia meminta kepada Durjan untuk tidak ingkar janji hanya karena Lali adiknya. Saat hendak pergi, Nedi juga mengancam Durjan bahwa jika Durjan tidak memberikan keadilan kepada Sano, maka Nedi akan menyeret Durjan ke pengadilan. Karena bagi Nedi, Sano bukan hanya sahabatnya, tapi Nedi juga menganggap Sano sebagai adiknya. Mendengar hal tersebut, kepala Durjan pun terdiam. Suatu hari Durjan pun melakukan kampanye. Saat itu ia berjanji bahwa ia akan mensejahterakan rakyat jika ia terpilih menjadi seorang menteri. Singkat cerita, hari pemilihan pun telah tiba dan Durjan kini terpilih menjadi seorang menteri. Scene berpindah ke rumah Nedi. Saat itu ibu dan ayah Nedi memperingatkan jika sekarang Nedi harus berhati-hati karena mereka takut akan terjadi apa-apa kepada anaknya. Tak lama seseorang pun mengetuk pintu dan ternyata itu adalah Durjan. Saat itu ayah Nedi menyambutnya masih dengan sebutan kepala desa. Namun Durjan berkata jika sekarang ia harus memanggilnya dengan sebutan Menteri Durjan. Mendengar hal tersebut, ayah Nedi pun terdiam. Lalu Durjan berkata bahwa ia pernah berjanji akan memberikan Sano keadilan dan Durjan meminta hasil laporan rumah sakit itu. Akan tetapi saat Nedi memberikan hasil laporan tersebut, Durjan pun malah merobeknya. Nedi dan orang tuanya pun terkejut melihat hal tersebut. Lalu Durjan berkata jika yang dikatakan Nedi saat itu memang benar. Lali adalah adiknya yang harus ia perjuangkan. Dan ternyata selama ini Durjan hanya berpura-pura baik di depan masyarakat. Ia sengaja ingin mengambil hati masyarakat agar memenangkan pencalonannya sebagai menteri. Tak lama Lali pun datang. Saat itu Durjan menyuruh Lali agar memberikan keadilan yang sebenarnya kepada Nedi dan orang tuanya. Kemudian Lali dan anak buahnya membunuh orang tua Nedi. Setelah itu mereka menyeret Nedi ke gudang dan akan memperkosanya. Saat itu Nedi menemukan sebuah parang. Lalu Nedi pun langsung membunuh mereka. Akan tetapi Lali berhasil melarikan diri. Saat itu Nedi belum merasa puas. Lalu ia menghantam kembali anak buah Lali yang sedang sekarat menggunakan batu. Setelah itu Nedi menghampiri kedua orang tuanya dan Nedi menangisi kematian mereka. Setelah itu semua orang mendatangi rumah Nedi. Akan tetapi Nedi sudah tidak ada di sana. Yang ada hanyalah mayat ibu dan ayahnya. Lalu Dadan menyuruh bawahannya untuk menuliskan laporan bahwa Nedi sakit jiwa dan telah membantai kedua orang tuanya. Akan tetapi semua orang di sana tidak percaya karena Nedi adalah seorang gadis yang baik. Tak lama Lali dan Durjan pun datang. Di sana mereka menghasut semua orang. Mereka berkata bahwa Nedi memang sakit jiwa dan Nedi telah memfitnah Lali bahwa Lali telah memperkosa Sano. Durjan juga meminta agar orang-orang di sana tidak ada yang memberikannya perlindungan. Keesokan harinya, jasad kedua orang tua Nedi pun dikremasi. Saat itu Lali terus memperhatikan sekelilingnya dan berharap Nedi datang. Akan tetapi ia tak melihat kedatangan Nedi.
Kemudian Lali pun pergi. Dan ternyata saat itu Nedi menyaksikan kremasi kedua orang tuanya dari kejauhan. Setelah itu semua orang pun membicarakan Nedi. Namun sebagian besar dari mereka tak percaya dengan apa yang dituduhkan kepada Nedi. Di sisi lain Lali terlihat gelisah karena Nedi masih berkeliaran. Saat itu Durjan menenangkan Lali. Ia berkata bahwa ia akan segera menangkap Nedi. Dan ternyata Nedi bersembunyi di suatu tempat. Saat itu Nedi merasa ketakutan karena ada seseorang datang ke tempat tersebut. Dan ternyata yang datang itu adalah ibu tua yang dianggap gila. Lalu ibu tua itu memberikan makanan kepada Nedi. Kemudian Nedi pun memakannya dengan sangat lahap dan sedikit berantakan. Lalu ibu tua itu berkata jika Nedi harus belajar cara makan yang benar. Mendengar hal tersebut, Nedi pun terdiam. Ia teringat dengan yang pernah ia katakan kepada ibu tua tersebut. Lalu ibu tua itu berkata jika Nedi harus makan agar Nedi kuat menghadapi semua masalahnya. Karena ia juga pernah merasakan apa yang dialami Nedi saat ini. Dan ternyata sebenarnya ibu tua itu tidak gila. Ia dipitnah telah membunuh anaknya dan dianggap gila. Mendengar hal tersebut, Nedi pun langsung memeluk ibu tua itu. Lalu ibu tua itu menyemangati Nedi. Ibu tua berkata jika Nedi adalah wanita kuat yang tidak akan pantang menyerah. Dan semenjak itulah Nedi bertekad untuk membalaskan dendamnya. Suatu malam Lali mengadakan pesta. Di sana ia menari dan bergembira. Singkat cerita, Lali pun pulang dengan mengendarai mobilnya sendiri. Saat di tengah perjalanan, ia melihat bebatuan yang menghalangi jalannya. Kemudian ia pun turun dengan sempoyongan dan mencoba menyingkirkan bebatuan tersebut. Akan tetapi ternyata Nedi sudah berada di mobilnya. Lali pun terkejut melihat Nedi. Kemudian Nedi menabrak Lali hingga Lali pun koit. Keesokan harinya Durjan telah mendapati Lali yang sudah tewas. Melihat hal tersebut, Durjan pun sangat marah. Durjan tahu jika pelakunya adalah Nedi. Lalu ia menyuruh Dadan untuk mencari Nedi dengan cara apapun. Dan jika Dadan tidak bisa menemukan Nedi, maka Durjan akan membunuh Dadan. Dadan yang ketakutan, ia pun langsung pergi ke kantornya untuk mengambil senjatanya. Kemudian ia pun bergegas untuk mencari Nedi. Dadan mencari Nedi ke pelosok desa. Akan tetapi hasilnya nihil. Dadan mengetahui jika semua orang telah menyembunyikan Nedi. Dan ternyata benar Nedi sedang berada di rumah Ayah Sano. Saat itu Ayah Sano sangat berterima kasih kepada Nedi. Karena Nedi telah membalas kematian Sano dengan cara membunuh Lali. Ayah Sano juga mendoakan Nedi agar diberikan umur panjang. Namun Nedi malah menjawab, "Aku tidak ingin umur panjang, aku hanya ingin keadilan." Suatu malam Dadan sedang menggunakan narkoboy di kantornya. Saat itu Dadan pun terkejut ketika melihat Nedi berada di depannya. Lalu ia memanggil bawahannya agar segera menangkap Nedi. Akan tetapi saat itu tidak ada seorang pun yang datang. Lalu Nedi berkata jika semua polisi di desa tersebut tidak sama dengan Dadan, maka dari itu mereka semua sengaja pergi untuk melancarkan aksi Nedi. Lalu Dadan pun mencoba untuk menembak Nedi dengan senjatanya. Akan tetapi ternyata senjata tersebut tidak ada pelurunya. Karena saat Dadan lengah, Kohar telah mengeluarkan peluru dari pistol tersebut. Kemudian Nedi menghantam Dadan hingga ia pun pingsan. Dan ketika sadar, Dadan mendapati dirinya telah diikat di dalam sel. Saat itu Dadan memohon kepada Nedi agar tidak membunuhnya. Dadan berkata bahwa ia melakukan semua itu atas perintah Durjan. Akan tetapi Nedi tidak menghiraukan ucapannya. Ia malah menyirami Dadan dengan minyak tanah. Kemudian Nedi membakarnya hidup-hidup di dalam sel. Setelah mendengar cerita dari Kohar, inspektur baru berkata jika ia ingin menemui Nedi. Karena ia yakin jika Kohar mengetahui keberadaan Nedi. Lalu Kohar pun mau mempertemukan inspektur baru dengan Nedi. Namun Kohar meminta agar inspektur baru tidak menangkap Nedi. Singkat cerita, Kohar pun mempertemukan mereka. Saat itu inspektur baru membujuk Nedi agar menyerahkan dirinya. Dan ia berjanji bahwa ia akan membantu Nedi untuk mendapatkan keadilan. Akan tetapi Nedi menolak.
Nedi berkata bahwa ia akan mencari keadilannya sendiri. Namun inspektur baru mengatakan jika yang dilakukan Nedi itu adalah salah. Lalu Nedi menuliskan sebuah angka. Nedi bertanya kepada inspektur baru angka berapakah itu. Inspektur baru menjawab jika itu adalah angka 9. Akan tetapi Nedi berkata itu adalah angka 6 jika dilihat dari tempatnya. Lalu dengan bijaknya Nedi berkata jika mereka berada di sudut pandang yang berbeda. Dan jika inspektur benar di tempatnya maka Nedi benar juga di tempatnya. Mendengar hal tersebut, inspektur baru pun langsung pergi. Di sisi lain, Durjan terlihat sangat marah karena kedua pionnya yaitu Lali dan Dadan telah tewas di tangan Nedi. Dan Durjan bersumpah bahwa ia akan membunuh Nedi. Suatu malam Nedi terlihat sedang berdoa dan meminta restu agar ia diberikan kekuatan untuk menghadapi Durjan. Hei Sache Pacha. Keesokan harinya Durjan mendapatkan informasi bahwa anak buahnya telah menemukan Nedi. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Nedi. Singkat cerita, saat Nedi membasuh wajahnya, anak buah Durjan pun datang dan akan menangkapnya. Lalu Nedi mencabut kabel listrik dan melemparkannya ke arah mereka. Sehingga mereka pun tewas terkena sengatan listrik. Di sisi lain, inspektur baru mendapatkan laporan jika telah terjadi bentrokan yang melibatkan warganya. Sedangkan Nedi ia keluar dengan membawa sebuah pistol. Kemudian Nedi pun menembak anak buah Durjan satu persatu. Setelah itu Nedi berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi saat itu kaki Nedi pun tertembak, namun ia masih bisa bertahan. Kemudian Nedi bersembunyi di pemukiman penduduk. Saat itu Nedi melihat Durjan dan ia mencoba untuk menembaknya. Akan tetapi tembakannya itu meleset. Kemudian Durjan dan anak buahnya pun menembaki Nedi. Saat itu Nedi pun tertembak dan tak sadarkan diri. Durjan pun merasa senang karena ia telah berhasil membunuh Nedi. Lalu Durjan mengumpulkan semua orang. Saat itu Durjan berkata jika Nedi yang sudah membunuh orang tuanya sendiri sudah berhasil ia lumpuhkan. Dan suka tidak suka semua orang harus bisa menerimanya. Karena sekarang yang berkuasa hanyalah dirinya. Tak lama inspektur baru pun datang. Ia sangat kasihan melihat keadaan Nedi dan ternyata saat itu Nedi masih hidup. Lalu inspektur baru pun langsung melemparkan pistolnya kepada Nedi. Kemudian Nedi meraih pistol tersebut dan langsung menembak Durjan hingga Durjan pun koit. Setelah itu inspektur baru pun pergi. Kemudian semua orang di sana membantu Nedi untuk diobati. Di akhir film, Kohar bertanya kepada inspektur baru apa yang harus ia tulis di dalam laporan. Inspektur baru menjawab bahwa tidak ada yang harus ditulis karena sebenarnya Nedilah yang telah menuliskan sejarah. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.